فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsul rabi' ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-204. An Aisyah radhiyallahu anha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya menceritakan bahwasanya dirinya sering menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dirinya ini haid. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu tidak najis. Baik. Mana yang lebih suci, Rasulullah atau masjid? Jelas Rasulullah lebih suci dari masjid. Kalau istilahnya ini suci enggak boleh masuk, Rasulullah bersentuhan dengan Aisyah. Baik. Wa huwa mu'takifun fil masjid, dalam keadaan Rasulullah iktikaf di masjid. Bukan berarti Aisyah masuk, tapi apa? Wahya fi hujratiha, dalam keadaan Aisyah ada di biliknya. Apakah ini dalil menunjukkan Aisyah nggak boleh masuk ke masjid? Bukan dalil itu. Kenapa? Yang namanya iktikaf, sebagaimana telah kita lewati, iktikaf itu satu bilik, satu tenda, satu kemah untuk satu orang. Bukan kemudian Aisyah boleh masuk ke situ dalam artian tetap tinggal di situ, enggak. Ketika Aisyah tidak ada urusan, nggak perlu dia pergi ke masjid. Karena memang apa? Tempat Rasulullah berdampingan dengan apa? Dengan rumah beliau. Tempat dalam artian apa itu? Iktikafnya beliau. Jadi hadis ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh wanita itu masuk ke masjid. Kenapa? Semata-mata berita seperti ini tidak menunjukkan wanita tadi terlarang. Cuma apa? Rasulullah ingin mempermudah Aisyah, tinggal menjulurkan kepala sudah sampai ke tangan Aisyah. Dalam keadaan Aisyah masih di biliknya. Sementara kalau mereka mengatakan ini menunjukkan wanita nggak boleh ke masjid, wanita yang haid, ini akan terbantahkan dengan dalil yang lainnya. Rasulullah menyuruh Aisyah mengambil sesuatu di masjid. Menunjukkan apa? Boleh masuk ke masjid. Cuma sekarang ini tidak menunjukkan Rasulullah melarang dia. Rasulullah pengen segera saja dengan cepat, nggak perlu Aisyah letih-letih ke masjid. Taib yunawiluha ra'sah. Rasulullah SAW menjulurkan kepala beliau kepada Aisyah. Nggak ada di situ Rasulullah mengatakan kamu nggak boleh kesini atau apa. Wa fi riwayah wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Rasulullah SAW tidak masuk ke rumah kecuali karena ada keperluan manusiawi. Karena apa? Sedang iktikaf beliau. Wa fi riwayah anna Aisyah qalat inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajah wal marid fihi. Aisyah mengatakan, dulu saya tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena suatu keperluan atau dalam keadaan ada orang sakit di situ. Fama as'alu anhu illa wa ana marah. Aku tidak menanyakan tentang keadaan orang sakit tadi kecuali aku sekedar lewat saja. Yaitu apa? Ketika ketika Aisyah iktikaf, caranya adalah seperti itu. Beliau nggak masuk rumah kecuali ada hajat. Walaupun di sebuah rumah itu misalkan atau di rumah beliau ada orang sakit, beliau nggak masuk karena beliau sedang iktikaf. Suka Bapak tanya sambil apa? Sambil lalu. Karena sedang iktikaf, hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan yang lain. At-tarjil tasrihus syar, yaitu apa? Merapikan rambut. Al-ma'nal ijmali al-yahudu yushaddiduna fi ayyi amril haid. Orang-orang Yahudi itu mereka sangat keras terhadap urusan apapun untuk wanita yang haid. Fayajtanibuna minha ma abahahullah. Mereka menjauhi apa saja dari wanita itu yang Allah Ta'ala bolehkan. Perkara yang Allah syariatkan mereka selisihi. Yang Allah mudahkan malah dipersulit. Sementara syariat yang lain-lain mereka justru apa? Melanggarnya. Ini hawa nafsu. Mereka adalah pengekor hawa nafsu. Minal mubasyarah wal mudajaah, yaitu bersentuhan mereka tidak mau. Kemudian mubasyarah yaitu apa? Bersentuhan, basyarah dengan basyarah, kulit dengan kulit. Wal mudajaah yaitu tidur bersama, mereka juga tidak mau. Bal ya'tazilunaha wa yarawnaha rijsan najisa. Mereka menjauhi wanita haid, mereka memandang wanita haid itu kotor dan najis.
Maka rugi orang-orang yang ikut jalannya orang-orang Yahudi, ikut kumpul-kumpul dengan Yahudi. Sementara Yahudi sendiri sekeras itu dan jahat kepada para wanita. Tapi wanita banyak yang condong pada Yahudi, na'udzubillah. Condong pada Rotary Club dan lain-lain. Padahal Yahudi memandang mereka nggak ada harganya itu. Yang selain Yahudi nggak ada harganya. Yang Yahudi sendiri kalau haid dianggap nggak ada harganya juga. Wanita kita banyak ditipu, tapi muskilah ditipu mau aja. Wan nasara ala naqidihim, sementara orang Nasara berkebalikan dari mereka. Fala yatahasyauna anha, mereka tidak menjauh dari wanita haid sedikit pun. Bal yu'amilunaha mu'amalatat thahirah, bahkan mereka mempergauli wanita haid seperti apa? Wanita yang suci. Mereka memang orang-orang Nasara, mereka itu tidak memandang adanya najis. Bahkan apa, mereka masuk ke gereja-gereja mereka dalam keadaan berak dulu atau kencing dulu dan tidak membersihkan dengan alasan apa? Menyelisihi orang kafir. Yahudi terlalu apa? Bersih-bersih. Nah, kita harus menyelisihi orang kafir, kita berak dulu. Tidak perlu cuci. Demikian pula kita kencing dulu. Ini diceritakan Ibnul Qayyim di dalam apa? Kitab Ighatsatul Lahfan, menceritakan orang-orang Nasara yang di sana. Dengan alasan menyelisihi orang kafir. Orang Yahudi mereka mengharamkan makan babi karena babi itu adalah najis. Kita selisih orang kafir, kita makan saja. Ini asal-asalan aja hawa nafsu. Menyelisih orang kafir tapi dengan cara hawa nafsu. Maka rugi kaum muslimin, mereka apa? Rela kumpul dengan orang Nasara yang najisnya adalah najis hissi. Betul-betul apa? Badan mereka adalah najis. Tapi banyak muslimin yang masuk agama mereka dan bersentuhan dengan mereka tanpa malu-malu. Ini kasihan, muslimin ditipu terus-menerus. Tapi mau juga ditipu. Amal Islam dinus samahi wal yusr, sementara Islam adalah agama kelapangan dan kemudahan. Wa dinul adli wat tawassut, agama keadilan dan pertengahan. Fayaraha tahiratan fi badaniha wa irqiha wa araqiha wa saubiha. Mereka, agama Islam ini memandang wanita yang haid tetap dia itu suci badannya dan juga apa? Peluhnya dan juga bajunya. Kalau darahnya ma'ruf, kita nggak perlu menyentuh darahnya. Fal mu'min la yanjus la hayyan wala mayyita. Mukmin itu tidak najis, baik dia itu dalam keadaan hidup ataupun dia itu mati. Fala ba'sa min mubasyaratiha lil asya'i ratibah wal yabisah. Maka tidak apa-apa kita bersentuhan kulit dengan wanita yang haid untuk perkara-perkara yang baik ketika basah ataupun kering. Ini semua tidak masalah. Karena apa? Badannya adalah suci. Wala ba'sa min an yubashiraha zaujuha bima dunal faraj. Bahkan boleh untuk apa? Untuk bersenang-senang dengannya. Yang penting apa? Tidak memasukkan apa itu? Tidak bersentuh kemaluan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.